pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Dan kemarin Indonesia diributkan dengan masalah hukuman mati ya. Dan sekarang juga mungkin masih ada diskusi tentang itu ya. Penanggulangan narkoba di Indonesia. Dan bahkan kan sudah dikatakan Indonesia mengalami darurat narkoba ya, dan dengan berbagai data yang ada gitu ya. Kalau di Amerika apakah memang ada darurat narkoba itu? Darurat narkoba ini sebetulnya menarik sekali untuk diperhatikan di Amerika Serikat karena begitu banyak perkembangan baru yang terjadi, khususnya terkait dengan marijuana atau ganja. Ya, sementara mungkin di negara lain ada gerakan untuk memberantas habis-habisan namanya narkoba, di Amerika untuk kategori jenis ini namanya ganja itu justru masyarakat semakin permisif, semakin menerima, dan kemudian ada sejumlah kebijaksanaan yang akhirnya itu membolehkan penggunaan ganja untuk tujuan senang-senang. Betul. Yang paling jeder ini adalah perkembangan terakhir di ibu kota Amerika Serikat di Washington DC akhir Februari lalu mulai diberlakukan undang-undang atau hukum yang mengatakan bahwa siapapun sepanjang orang dewasa di atas 21 tahun boleh memiliki ganja dalam jumlah terbatas 2 ons untuk keperluan pribadi, konsumsi pribadi sepanjang dilakukan di rumah masing-masing, tidak di depan umum. Publik, jadi tidak diperjualbelikan ya, tidak ada warung yang bisa seperti di Amsterdam misalkan, gitu nggak bisa, ada seperti di Belanda gitu nggak bisa. Dan ini boleh menanam sendiri. Menanam sendiri di rumah, dibatasi ya. Ya, maksimal 6 pohon. Dan ini hasil dari kemarin referendum di daerah di Washington DC ya. Itu yang 70% warga di situ menyetujui itu. Ya, legalisasi. meskipun uniknya ini sebetulnya kalau marijuana ini menurut hukum federal, hukum yang berlaku secara nasional di Amerika Serikat, ini masih merupakan zat terlarang. Nah, jadi ada ketimpangan hukum kan, meskipun sebetulnya pemerintah Obama sudah mengatakan oke, kalau misalnya hukum secara federal masih melarang, tapi saya tidak akan mengerahkan penegak hukum saya untuk memproses negara bagian yang membolehkan. Jadi tahu sama tahu gitu tahu sama tahu. Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat ini berapa negara bagian yang membolehkan? Sudah ada 3 plus 1 Washington DC ya, yang sebelumnya sudah lama sekitar tahun 2012 itu juga lewat referendum ya di Colorado, Washington. Kemudian yang baru-baru ini yang ambil bersamaan dengan Washington DC adalah Alaska. Itu untuk kebutuhan senang-senang. Tapi kalau untuk kebutuhan medis itu lebih banyak lagi. Dari 50 negara bagian di Amerika Serikat ada 23 plus Washington DC yang membolehkan, jadi hampir separuhnya. Dan memang dari berbagai jajak pendapat akhir-akhir ini ya, memang masyarakat semakin menerima ya penggunaan marijuana untuk tujuan medis. Terus terang memang mayoritas mutlak itu menyetujui. Nah, mungkin perlu diperjelas ke pemirsa bahwa yang namanya tanaman ganja atau marijuana untuk keperluan medis ini adalah khususnya untuk komponen CBD. Jadi konon dalam ganja itu ada THC yang membuat mabuk, melayang-layang gitu ya. Dan yang satu lagi adalah CBD, yaitu komponen obat yang bisa anti kejang, menambah nafsu makan, kemudian juga ayan ya, anti rasa sakit. Dan juga banyak veteran Amerika yang pulang menderita post traumatic syndrome itu juga banyak menggunakan bantuan dari ganja untuk menenangkan. Juga penderita kanker supaya bisa makan, supaya lebih enak badannya dan sebagainya. Bahkan diberikan ke anak-anak kecil usia 2 tahun yang mengalami epilepsi. Gejala epilepsi itu diberikan jenis ganja tertentu yang tinggi kadar CBD-nya namun rendah kadar THC-nya, sehingga bisa memudahkan gejala-gejalanya. Sekarang bahkan mungkin masa depannya akan lebih bebas lagi, Pet, karena sudah ada RUU di Senat yang sekarang sudah diajukan di Senat, yang itu mungkin nanti akan membolehkan penggunaan ganja untuk tujuan medis secara federal, nasional. Ya. Sekarang sedang digodok. Betul. Gitu. Jadi memang ada semacam gerakan untuk mereklasifikasi ulang ganja ini berbeda dengan narkoba yang lain, misalnya heroin atau kokain dan sebagainya, yang memang secara statistik dan secara fakta itu juga jauh lebih berbahaya untuk kesehatan. Namun kalau untuk pendukungnya, legalisasi ganja ini selain untuk kepentingan obat, juga bermanfaat dalam hal membawa masukan pajak, gitu kan? Karena bisa dipajak seperti halnya tembakau atau alkohol. Betul, itu dan sudah terbukti di Colorado ya. Jadi pendapatan negara bagian Colorado dari penjualan ganja itu semakin meningkat, dan itu juga membuat iri negara lain. Bahkan wah, kalau begitu berarti ini memang berhasil dan akan saya tiru ini dengan mengelimparkan isu ini ke pemilihan umum berikutnya untuk di referendum gitu ya. Sekali lagi kami hanya melaporkan pemirsa, bukan berarti kami ini dibayar oleh bandar tertentu. Jangan dihukum mati ya. Dan juga masih kontroversial di sini, artinya para penentang penggunaan ganja baik untuk tujuan medis maupun tujuan senang-senang juga masih banyak, dan mereka masih berusaha untuk membatalkan misalkan penggunaan ganja secara legal di Colorado, di Washington DC, jadi masih kontroversial gitu ya. Ya, namun kami akan terus menghadirkannya untuk Anda pemirsa berbagai perkembangan ini. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Supriyono. Sampai jumpa.